namanya, landasan teoritis daripada metode elektromagnetik dengan menggunakan gelombang EM. Kita sudah menurunkan persamaan dari persamaan Maxwell, kemudian kita dapatkan sampai skin depth ya, kemudian koefisien refleksi, koefisien transmisi, baik itu mode TE maupun mode TM ya. Nah itu nanti akan digunakan di dalam beberapa metode yang ada di metode elektromagnetik atau metode geofisika yang menggunakan prinsip perjalanan gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya hari ini kita sudah masuk ke metode yang pertama. Ini kita akan lihat bagaimana prinsip dasar daripada metode GPR ya, metode GPR atau geoprometric radar, atau kadang disebut juga ground penetrating radar, atau yang disebut juga dengan istilah georadar. Nah, mungkin kalau Anda melihat dulu tahun kemarin ada yang menggunakan ini di dalam ya, pada dasarnya kita menggunakan gelombang elektromagnetik ya, ini metode elektromagnetik untuk mendapatkan respon bumi ya. Jadi kita memberikan usikan atau memberikan gangguan ke bawah permukaan untuk mendapatkan respon dari kondisi bawah permukaan. Nah, berdasarkan itu maka metode ini nanti, metode GPR itu termasuk dalam metode yang aktif ya. Meskipun sebenarnya di dalam metode elektromagnetik ini sendiri ada beberapa metode yang menggunakan sifatnya pasif alam. Nah, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik ini kita bisa mendapatkan berapa kedalaman daripada penetrasi gelombang EM ke bawah permukaan. Artinya kita bisa mendapatkan perlakuan di bawah permukaan pada kedalaman tertentu ya, sesuai dengan kemampuan daripada bawah permukaan dalam kemampuan daripada gelombang EM dalam melakukan penetrasi ke bawah permukaan. Nah, kemudian karena ini gelombang elektromagnetik, maka dia memiliki sifat-sifat gelombang, yakni memiliki panjang gelombang. Kemudian sudut tertentu juga, seperti pada metode GPR ini, nanti dia ditembakkan dengan sudut tertentu ya. Kemudian perpindahannya. Nah, pada dasarnya persamaan yang kita pakai ini ya, persamaan ini sangat banyak Anda temui ya di fisika ya, persamaan ini, karena memang apa namanya ya kurang lebih baik itu di klasik ataupun artinya dikembangkan di kuantum itu menggunakan persamaan. Nah, untuk metode elektromagnetik kita menggunakan kecepatan gelombang M yang kurang lebih 3 kali 10⁸, ini Pak-8. Nah, keuntungan daripada penggunaan metode M ini, dia memiliki resolusi yang tinggi ya untuk beberapa metode. Salah satunya di metode GPR, metode kondisi bawah permukaannya ya. Jadi kondisi bawah permukaannya itu akan tergambar dengan jelas atau gambarannya samar-samar ya. Nah, kemudian selain itu juga cukup cepat ya penggunaannya. Bias gitu ya, yang akan di eksplorasi juga ada tes gitu ya. Metode ini relatif lebih cepat karena alatnya juga nggak besar gitu ya. Kalau di teknik bias yang digunakan di seismik itu kan apa namanya, sambungan sensornya aja, kabelnya aja sangat panjang sekali ya. Nah, untuk mendapatkan penetrasi yang dalam biasanya itu bentangan daripada apa namanya, sensornya itu harus panjang sekali ya. Bentangan itu maksudnya gini, mungkin ada yang dari luar kakak fisika bumi.
Jadi kalau di seismic bias ini misalkan ini sensornya kita ini misalkan ini yang biasa di laut, misalkan ya ini laut, di bawahnya ini laut. Nah ini si sensornya itu dibentangkan di permukaan laut, kemudian ini nanti ditembakkan seperti apa namanya, seperti namanya itu apa namanya, air gun ya, namanya dia water gun. Dia ditembakkan sehingga nanti ini apa namanya ketemu dengan permukaan dasar laut, ke bawah lapisan-lapisannya, kemudian ini nanti akan ada yang dipantulkan. Nah di sini bentangan ini tuh adalah sensor-sensornya ya. Nah ini memerlukan tenaga yang besar sekali untuk membentangkan si sensor-sensornya ini. Nah, beda dengan halnya kalau di metode EM ya. Kalau di metode EM ini, alatnya itu biasanya sudah package ya, sudah dalam bentuk package, itu biasanya nggak begitu besar. Contohnya saja metode apa namanya, AMT misalkan. Metode AMT meskipun ada yang dibentang-bentangkan, namun alatnya nggak begitu besar ya, nggak seperti geolistrik lah. Mungkin kalau seismik tadi Anda membayangkannya susah karena tidak pernah melihat, bayangkannya di metode geolistrik lah, mungkin yang kemarin sudah pernah ikut ekskursi, Anda bisa melihat alatnya itu perlu dibentangkan yang cukup dalam, cukup panjang ya kabelnya itu. Nah itu memakan waktu kalau seperti itu. Tapi kalau di metode EM ini, alatnya itu biasanya sudah package seperti alat kemarin Anda pakai microtremor ya. Microtremor nanti biasanya sudah package seperti itu. Tinggal sensornya dipasang, terus itu mereka bisa mendeteksi sinyal sendiri. Diatur, dipasang, diatur, kemudian mereka mendeteksi sinyal. Dan alatnya itu nggak perlu membentangkan kabel yang panjang sekali. Relatif lebih ini, apa namanya, easy to use dan cepat ya. Kemudian increasing environmental engineering and archaeology application ya. Ya, benar ya. Banyak sekali sekarang ini metode EM itu digunakan dalam studi lingkungan ya, kemudian di dalam engineering atau di geoteknik ya. Mungkin Anda pernah mendengar geoteknik. Kemudian dalam aplikasi arkeologi juga di metode, contohnya metode GPR itu digunakan juga untuk mendeteksi situs-situs arkeologi atau situs-situs purbakala ya, karena apa namanya, situs-situs tersebut memiliki respon permitivitas maupun permeabilitas yang berbeda daripada batuan pada umumnya ataupun tanah pada umumnya. Sehingga apa namanya, relatif dipakai untuk studi-studi itu. Kalau dalam bidang engineering misalkan tadi juga bisa digunakan untuk mendeteksi ketebalan daripada misalkan apa namanya, jalan corcoran ya. Jalan corcoran itu ketebalannya berapa, itu bisa digunakan, atau mendeteksi adanya retakan di corcoran itu juga bisa. Studi lingkungan juga Anda bisa memberikan contoh. Kemudian mostly sensitive to conductivity contrast, betul ya, ini dia sensitif terhadap kontras konduktivitas. Artinya kalau kita punya kontras konduktivitas, kita bisa mendapatkan yang namanya kontras resistivitas. Ya, resistivitas. Nah, apa namanya? Dengan begitu kita bisa untuk misalkan mendeteksi keberadaan fluida, misalkan atau lempung itu juga bisa. Nah, dia mampu membedakan kontras konduktivitas. Nah, ini kemarin sudah kita jabarkan ya, persamaan Maxwell di dalam gelombang elektromagnetik. Kaitannya dengan yang lain-lainnya juga sudah kita jabarkan. Nah, pada dasarnya gelombang EM ini dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh adanya arus induksi ya. Adanya arus induksi. Prinsip dasarnya Anda sudah pernah pasti sudah pernah ya melakukan eksperimen ini. Ketika Anda dekatkan suatu magnet pada suatu kumparan gitu ya, itu akan menimbulkan arus induksi, dan juga nanti sebaliknya ketika misalkan kita apa namanya, ada kumparan kemudian kita aliri arus bolak-balik, itu dapat menghasilkan di sekitar daripada kawat itu akan menghasilkan medan magnet. Hanya di sini kita menggunakan prinsip induksi arus induksi di dalam apa namanya, deteksi gelombang EM untuk penggunaan studi bawah permukaan.
Nah, ini prinsipnya seperti ini ya. Ada suatu kawat kemparan, kemudian diberikan medan magnet, akan menghasilkan arus induksi. Kemudian panjang gelombang daripada gelombang EM ini sendiri juga cukup luas ya. Untuk metal detektor menggunakan gelombang radio, kemudian untuk CPR ini menggunakan gelombang dengan frekuensi yang 10/8, sekitar 10/8, 10/7 sampai 10/9 ya. Nah, di magnetic telurik lebih rendah lagi frekuensinya, karena kalau metode magnetic telurik itu kita ingin mendapatkan kedalaman yang sangat dalam sekali. Ya, kalau frekuensinya rendah maka panjang gelombangnya akan tinggi ya. Kebalikan dengan GPR ini, kalau GPR ini itu relatif dangkal eksplorasinya, sehingga dia menggunakan frekuensi tinggi untuk mendapatkan gambaran pada sehingga penetrasinya rendah ya, panjang gelombangnya rendah. Hal itu nanti berkaitan juga dengan resolusi ya, karena dia ini frekuensinya tinggi, maka resolusinya dia cukup baik ya, sangat tinggi. Nah, ini sama terusan yang tadi. Nah, di dalam survei EM ya, panjang gelombang ini is longer than the area under investigation. Ya. Panjang gelombangnya itu lebih panjang daripada lokasi yang diinvestigasi atau dikaji. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak dapat mengeksploitasi gelombang alami ya, gelombang alami kecuali nanti menggunakan metode GPR. Kemudian pada frekuensi rendah, conductivity itu is the important parameter. Sedangkan pada frekuensi tinggi, dielectric permittivity dan juga permeabilitas magnetik itu sangat-sangat. Sehingga di sini dielectric permittivity measures atau ukuran dielectric permittivity itu adalah ataupun dielectric permittivity itu merupakan kemampuan dari suatu material untuk menyimpan muatannya. Nah, ini simbolnya adalah epsilon R ya, epsilon permittivity. Itu sebagai ini adalah permittivitas relatif, itu sebagai permittivitas material dibagi dengan permittivitas di ruang hampa. Sedangkan permeabilitas magnetik itu menunjukkan kemampuan daripada suatu material untuk dapat termagnetisasi. Ini disimbolkan dengan mu R sebagai permeabilitas magnetik relatif, itu sama dengan permeabilitas magnetik bahan dibagi dengan permeabilitas magnetik bahan di ruang hampa. Nah, adapun radar wave velocity itu dapat dinyatakan sebagai ini kemarin sudah kita bahas ya, gelombang M ya, kecepatan gelombang sebagai C per akar epsilon R mu R, mana C-nya kecepatan gelombang N dan P-nya adalah kecepatan gelombang pada tempat. Sehingga ketika kita punya permeabilitas magnetik relatif dan juga permeabilitas dielektrik relatif, itu maka kita bisa mendapatkan kecepatan rambat gelombang EM pada suatu material ya, suatu material. Mungkin ini ada yang dari kata material nanti juga relevan ketika ada membahas terkait dengan kecepatan gelombang EM di dalam suatu material. Nah, adapun ini adalah beberapa contoh nilai konduktivitas, kemudian nilai permittivitas relatif, dan juga nilai kecepatan gelombang radar ya pada suatu material. Contohnya di udara, air fresh water, ataupun salt water, ataupun dry sand, wet sand, limestone, shell, clay, granite, ice, dan juga concrete. Ya, ini ada beberapa nilainya. Dengan menggunakan persamaan ini, Anda bisa menghitung berapakah kecepatan rambat daripada rambat gelombang EM pada material tertentu. Ataupun sebaliknya, dengan mengetahui kecepatannya dan juga C-nya ini diketahui, dan salah satu dari dua konstanta ini atau besaran ini diketahui, maka Anda bisa mengetahui salah satunya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Cukup bisa diikuti? Bisa, Bapak. Baik, kita lanjutkan ya.
Bentar. Ini masih di slide yang sama tadi. Oke, nah ini beberapa regime atau area konduktif ya. Area konduktif itu memiliki frekuensi kurang dari 10 kHz, sedangkan area radar itu pada frekuensi lebih dari 10 kHz. Nah, di sini kan dia memiliki frekuensi yang berbeda ya. Frekuensi material konduktif itu pada rentang 2 kali 10 8 Hz, sedangkan untuk area radar itu di 2 kali 10 8. Ini ada selisih sekitar 10 8, itu besar sekali, 10.000 ya. 10.000 kalinya, maka nanti akan ada perbedaan sekitar ataupun juga perbedaan adanya proses analisis. Nah, di sini faktor atenuasi itu disimpulkan dengan lembaga. Pada conductive regime itu faktor atenuasinya dapat dihitung seperti kali mu sigma. Sedangkan pada radar regime ini ada setengah sigma kali akar mu per epsilon. Nah, sedangkan sigma itu per Nah, ini apa namanya? Prinsip ini tadi ya. Jadi prinsip munculnya mekanisme gelombang sekunder yang medan sekunder dan medan primernya. Jadi ada medan magnet primer ini menyebabkan medan magnet sekunder. Jadi di sini medan primer yang garisnya utuh ini, khusus itu akan mempengaruhi konduktor yang ini seperti ibaratkan sesuatu ini kumparan gitu ya, seperti kumparan, maka akan menghasilkan yang namanya medan magnet sekunder ini yang harus produksi ini dan magnet sekunder dan medan ini akan menekan yang harus aktif. Atau benar-benar ya si medan magnet ini menyebabkan munculnya pada kumparan ini ataupun aliran muatan pada ini yang menyebabkan munculnya medan magnet di rangka. Yang pertama itu adalah adanya transisi medan magnet primer dari awal apa itu kemudian mengisi yang memunculkan adanya arus induksi yang namanya ketika pada batuan ini yang dilakukan seperti suatu kumparan yang pada sebenarnya itu adalah kita menganggapnya adalah adanya aliran muatan pada batuan ini yang menyebabkan munculnya arus yang munculnya medan magnet sekunder yang putus-putus. Nah, apabila ini dekat, ini kan saling terhubung. Kemudian kita masuk sekarang ke metode GPR, ya, metode GPR ini atau ground penetrating radar. Ini disebut juga sebagai georadar. Geo artinya bumi, radar itu adalah radio detection and ranging. Ya, radar itu ini radio detection and ranging. Nah, GPR ini merupakan teknik eksplorasi geofisika yang menggunakan gelombang EM dengan sifat non-destruktif ya, dan resolusinya tinggi. Nah, ini apa namanya? Informasi resolusi tinggi ini yang penting. Kemudian memiliki resolusi tinggi terhadap informasi geologi yang sifatnya adalah relatif dangkal. Jadi dia nggak bisa dalam-dalam. Misalkan untuk nyari minyak, Pak, nyari minyak itu biasanya kedalamannya itu ratusan meter sampai kilometeran ya. Itu tidak bisa untuk mendeteksi karena dia memiliki keterbatasan penetrasi gelombang EM di bawah permukaan. Nah, prinsipnya sebentar sebelum masuk ke prinsipnya, inilah ring-nya ya. Jadi dia memiliki ring area yang bisa dicakup atau penetrasi itu few centimeters ya. Ya tidak begitu dalam.
Kemudian GPR itu pertama digunakan dalam studi glasier dan juga kemudian populer di dalam engineering dan juga arkeologi itu sejak tahun 80-an. Kemudian prinsipnya itu kita punya suatu alat ya yang terdiri dari transmitter dan juga receiver, di mana transmitter ini fungsinya adalah mentransmisikan sinyal atau gelombang EM ke bawah permukaan, kemudian nantinya akan ditangkap oleh yang namanya receiver ya. Kadang posisi daripada receiver dan transmitter ini ada yang dia dipaketkan dalam satu paket gitu ya. Tapi ada juga yang terpisah pada jarak tertentu. Ya, misalkan di sini transmitternya, receivernya di sini. Ada yang seperti itu. Nah, ini kalau yang gabung itu namanya monostatik. Kalau yang dia terpisah antara transmitter dan receiver, ini namanya apa ya? Sebentar. Namanya bistatik ya. Kalau yang terpisah itu namanya bistatik. Nanti kita akan lihat beberapa konfigurasi dari pengukuran menggunakan GPR. Ini contoh rekamannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada yang berwarna merah, ada yang hitam, ada yang putih. Ini nanti kadar gram. Kemudian dia ada TWTT atau two-way travel time. Ya, ini berkaitan dengan waktu pencalaran gelombang EM di bawah permukaannya. Nah, ini dapat Anda perhatikan, ini adalah radargramnya. Jadi ini adalah rekaman penjalaran gelombang EM atau sinar GPR, gelombang GPR ke bawah permukaan, yang ketika dicocokkan itu ternyata mirip seperti ini. Jadi ada yang ini bisa Anda perhatikan di sini, turun, nah ini yang ini. Kemudian ada ini seperti retakan atau fracture atau patahan gitu ya, muncul juga di sini. Ya, ada yang ini naik, dan ada ini, ada ini, ada ini, ada ini ya. Kemudian ini ada di sini ada yang seperti ini. Oh, ternyata ini adalah adanya void ya, adanya lubang. Kemudian di sini juga ada lagi, nah ternyata ini adalah void. Kemudian di sini, oh ini bentuknya seperti ini. Nah ini biasanya nanti kita interpretasikan seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan Anda melakukan pengolahan data apapun ya, geofisika juga di menggunakan geostack juga nanti ada seperti ini. Dan kemudian ada modelkan seperti ini. Nanti menggunakan CPR, menggunakan seismik, nah, seperti ini. Nah, kenapa orang-orang mengembangkan GPR ya, menggunakan GPR? Sebenarnya penggunaan metode seismik itu sudah sangat baik untuk mendapatkan informasi kondisi bawah permukaan. Namun pada umumnya metode seismik ini selain dia itu adalah menggunakan gelombang mekanik, kemudian dia itu tadi peralatannya sangat besar sekali ya. Kemudian metode seismik ini tuh biasanya relatif resolusinya rendah, meskipun dia penetrasinya dalam, tapi dia resolusinya rendah, sehingga interpretasinya itu memiliki ambiguitas ya. Meskipun sebenarnya di metode ini juga ada ambiguitas ya, kita tidak tahu kondisi bawah permukaan itu sampai kita menggalinya ya, sampai kita menggalinya. Atau orang tambang itu biasanya di bor ya. Nah, kemudian dengan adanya penggunaan radar di dalam berbagai eksplorasi di kondisi di bawah permukaan itu, ya, maka kemudian metode ini ramai digunakan tadi itu dalam penelitian dari 1980-an itu ramai digunakan untuk deteksi kondisi bawah permukaan, ya, kondisi bawah permukaan.
Nah, ground penetrating radar itu sendiri juga memiliki citra yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni ada topografi pada saat akuisisi data atau pengambilan data. Yang akuisisi itu pengambilan data. Kemudian kondisi pada bidang permukaan area akuisisi ya. Kondisinya seperti apa? Permukaan tempat kita meletakkan daripada alat itu sendiri, yaitu juga perlu untuk dicatat. Kemudian tingkat kompleksitas daripada medium, apakah seperti berlapis-lapis, kemudian apakah seperti fragmen-fragmen ya. Nah, itu akan memberikan kontras nilai pengamatan daripada alat GPR ini yang diterima oleh receiver ya. Jadi di sini di bagian transmitter ini ada antenanya yang akan mengalirkan gelombang EM ke bawah permukaan. Kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan dan diterima oleh antena yang berada di receiver. Nah, antara transmitter dan receiver ini akan ada timernya yang dihubungkan dengan timer yang akan mencatat kapan waktu gelombang ditransmisikan, kapan waktu gelombang diterima di receiver. Sehingga waktu penjalarannya dengan jarak antara transmitter dan receiver ini dapat diukur dan kita bisa menggunakan persamaan yang tadi di awal banget tadi itu untuk mendapatkan kedalaman tiap lapisan. Nah, di dalam peralatannya biasanya itu sudah ada alat recordernya, kemudian sudah ada alat display, sehingga kita bisa ada QC untuk dengan melihat bagaimana sih kualitas sinyal daripada gelombang EM atau gelombang GPR ini yang dipantulkan ataupun yang diterima oleh receiver. Ini silakan dicatat dulu ya teman-teman ya. Saya mohon ke belakang dulu sebentar. Di sini Pak ya, tolong ini dicatat dulu. Oke, apakah masih menyambung? Masih Bapak. Masih Pak. Baik, nah kemudian selain faktor yang mempengaruhi citra yang dihasilkan dari pengukuran GPR tersebut, ada juga faktor yang berpengaruh terhadap nanti kita mau menggunakan tipe antena yang mana yang akan digunakan ya. Nah, itu contohnya adalah adanya jenis objek yang akan dideteksi. Jadi apa yang mau dideteksi nanti itu akan berpengaruh pada penggunaan tipe antenanya, frekuensi berapa, kemudian metode pengolahannya menggunakan metode apa. Kemudian selain itu juga adanya kedalaman objek, apakah objeknya dalam atau dangkal ya. Kalau yang dia lumayan dalam, maka
frekuensi yang digunakan harus lebih rendah ya, harus rendah karena supaya kita dapat penetrasi gelombang EM-nya tadi yang cukup dalam. Kemudian terkait juga dengan karakteristik elektrik medium atau properti elektrik ya. Nah, ketika Anda ingin mengukur misalkan kedalaman lempung gitu ya, pada saat musim kemarau dan juga saat musim penghujan tentu saja akan berbeda karena lempung itu dipengaruhi oleh keberadaan fluida di dalamnya atau keberadaan air ya dalam kandungan lempungnya dalam lempung itu akan mempengaruhi yang namanya nilai elektrik mediumnya itu sehingga nanti kita akan menggunakan frekuensi yang mana, frekuensi berapa yang kita gunakan dan juga berapa sinyal yang harus ditransmisikan. Nah itu juga nanti akan berpengaruh terhadap hasil pengukurannya. Nah selain itu juga sistem GPR itu harus memenuhi 4 persyaratan, yakni yang pertama ini memiliki kopling radiasi yang efisien, jadi memiliki kopling radiasi ke bawah permukaan itu sifatnya efisien. Kemudian yang kedua itu penetrasinya itu juga harus efisien ya, seefisien mungkin. Supaya apa? Supaya dia nanti mengurangi atenuasi atau pelemahan sinyal. Kemudian menghasilkan sinyal dengan amplitudo yang besar dari objek yang dideteksi ya. Jadi alat GPR-nya itu harus menghasilkan sinyal dengan amplitudo yang besar dibandingkan relatif terhadap objeknya. Kemudian bandwidth-nya itu juga harus cukup untuk menghasilkan resolusi yang baik. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam eksplorasi permukaan. Oke, selanjutnya GPR ini mostly travel with speed of light ya, dengan short propagation time, waktu propagasi ini sekitar 3 nanosekund. Sedangkan panjang gelombang pada granit itu adalah 0,65 0,65 meter. Kemudian acoustic wave itu adalah apabila dibandingkan dengan acoustic wave ya, gelombang akustik itu dia 3 milisekund ya, ini relatif lebih cepat ya. Ya iya karena kita pakai ini. Jadi gelombang radar itu lebih cepat dibandingkan gelombang akustik. Kemudian kalau kita menggunakan gelombang seismik, kecepatan P-nya itu adalah 500 meter ya. Dari sini kan Anda tahu bahwasanya ini itu kalau lebih cepat maka proses pengambilan datanya itu akan lebih sangat cepat ya. Kemudian selain itu juga ini memiliki sifat yang mirip seperti seismic reflection ya. Sehingga dalam pengolahan data sinyal GPR ini nanti akan mirip seperti pengolahan seismik refleksi, di mana dia memiliki processing seperti adanya CMP ya, common midpoint, kemudian adanya proses migrasi, nanti ada offset dan sebagainya, ada NMO, nanti itu ada istilah-istilah yang lazim digunakan di dalam metode seismik refleksi mantul atau seismik metode seismik. Nah itu juga nanti banyak digunakan di dalam pengolahan data GPR. Nah nanti akan, namun kesulitannya di sini untuk melihat data yang under high conductivity medium. Medium dengan konduktivitas yang tinggi itu nanti akan cukup kesulitan. Nah, di sini untuk menghitung kecepatan gelombang radar ya dalam medium itu kita menggunakan ini ya kecepatan cahaya di udara ya, 300 mm per nanosecond dengan konstanta dielektrik relatif dan pembebasan relatif
R sama dengan 1 untuk material non-magnetik. Kemudian kecepatan gelombang radar itu juga tergantung pada jenis bahan yang menggunakan fungsi konsentrasi. Sehingga kecepatan gelombang radar pada material Vn itu dapat diberikan oleh persamaan ini ya, yang sama dengan C per akar epsilon R mu R per 2 atau setengah epsilon R mu R dikalikan dengan 1 plus P kuadrat minus 1. Jadi dia sebenarnya sama dengan kayak gini ya, kalau kita bisa menuliskan ulang. P per akar, karena ini ada pangkat setengah di sini. Ini adalah setengah epsilon R mu R dikali 1 plus P kuadrat. Nah, di sini P itu apa? P itu adalah loss factor yang rumusnya adalah sigma per omega epsilon ya. Omeganya itu kecepatan sudut, epsilonnya permisivitas, sigmanya konduktivitas. Nah, ini mungkin silakan Anda catat ya. Nanti kalau misalkan minta untuk menghitung berapakah loss factor apabila kecepatannya sekian ya. Halo, ada pertanyaan? Sudah? Ini sudah? Tes, tes. Apakah ini sudah? Halo? Halo? Suara saya hilang ya? Sudah, Pak. Oke, suara saya masih terdengar ya? Terdengar Pak, tapi ini sedang dicatat Pak. Ya. Kalau misalkan terlalu cepat ya, menjelaskannya terlalu cepat, coba diinterupsi aja ya. Saya dikasih tahu, diberitahu aja. Misalkan ada slide yang belum selesai dicatat, nanti kita ulangi lagi. Langsung dinyalakan mic-nya, langsung saya jelaskan atau berlangsung. Kita masih punya utang satu pertemuan ya kayaknya. Karena waktu itu tanggal merah ya kalau nggak salah. Atau tanggal merah ya, tanggal merah. Itu kita masih punya utang satu pertemuan. Mungkin minggu depan ya. Minggu depan kita laksanakan perkuliahan 2 kali, satunya di hari Kamis, satunya di hari Sabtu mungkin ya. Tapi karena minggu depan itu nanti Anda sudah tugas untuk mengolah data gitu ya.
Jadi akan saya share nanti tutorialnya. Jadi minggu depan Kamis itu Anda sebenarnya lebih saya cek aja untuk pengolahan datanya seperti apa. Kemudian hari Kamisnya itu nanti presentasi ya. Hari Sabtunya nanti presentasi. Apakah ini sudah? Sudah, Bapak. Nah, ini jika Anda perhatikan, ini contoh daripada sinyal gelombangnya. Di sini sebelah kiri ada waktu tempuhnya, dan di sini ada kedalamannya. Nah, ini kalau Anda perhatikan di sini, bentuknya miring ya, bentuknya miring ya. Karena ini sebenarnya kan satu apa namanya gelombang itu ditangkap oleh berbagai macam sensor ya yang dikembangkan. Nah, sehingga ini namanya adanya offset ya. Ini satu, ini dari sini sampai sini. Nah, maka yang di sini ini harus dinaikkan. Jadi yang di bagian ini dihilangkan, ini dihilangkan. Sehingga nanti mereka akan rata semuanya ada di mulainya rata di sini. Jadi dia mulainya ke bawah itu sama. Nah, itu salah satu prinsip pengolahannya. Nah, ini untuk menggunakan CBR ada dry send ya. Dry sensor misalkan kecepatan gelombang radar itu sekitar 0,15 meter per nanosecond. Apabila kita bandingkan dengan kecepatan gelombang P, gelombang mekanik gelombang seismik ini ya, itu 200 sampai 1000 meter per second. Nah, ini sangat, kalau ini kita pindah, ini kurang. Yang ininya lebih besar ya. Yang ini sangat besar sekali, karena ini kan 10 pangkat min 9 ya. Kalau ini kita ingat berarti kan 0,15 kali 10 pangkat 9 meter per second. Jadi ini sangat cepat sekali apa namanya rambat gelombang radar di dry sandstone dibandingkan rambat gelombang seismik gelombang mekanik P. Selisihnya sangat jauh sekali, 10 pangkat ini 10 pangkat 9. Sehingga pengukurannya pun relatif lebih lagi cek gitu kita apa namanya mentransmisikan gelombang, kita transmisikan gelombang ini gelombang EM ke sini sudah langsung ke patul ini dalam waktu yang hanya 0,1 second seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa menghitung koefisien refleksinya dengan menggunakan samaran ini kemarin P2 minus P1 dibagi dengan P2 plus P1. Ya. Nah, P1 dan P2-nya itu masing-masing adalah kecepatan gelombang pada lapisan 1 dan lapisan kedua. Ini juga bisa dinyatakan sebagai R itu sebagai akar epsilon 1 minus akar epsilon 2 dibagi dengan akar epsilon plus akar epsilon akar epsilon 1 plus akar epsilon 2. Akar epsilon ditambah dengan akar epsilon relatif ya. Di mana epsilon 1 epsilon 2 itu masing-masing adalah koefisien dielektrik relatif lapisan 1 dan 2. Nah, nanti bisa juga kita hubungkan dengan porositas ya, porositas.
Anda bisa cari nanti hubungan antara konsentrasi elektrik relatif terhadap porositas. Nah, kemudian berkaitan dengan skincare ini, yang merupakan besaran yang menyatakan kedalaman suatu medium homogen di mana amplitude gelombang EM-nya itu pada kedalaman tersebut berkurang sebesar 1/E atau mencapai 30% dari amplitude awal di permukaan. Ini proses hilangnya tersebut karena adanya atenuasi gelombang mau gelombang seismik pun ada atenuasi maupun gelombang EM pun juga ada atenuasi. Nah, kalau gelombang EM ini sebesar 1/E ataupun E pangkat minus 1. Ini kemarin sudah kita turunkan persamaannya, kan kemarin kita sudah dapat ini. Nah, untuk second depth sendiri ini dirumuskan sebagai 5,31 akar epsilon R per sigma. Epsilon R-nya sebagai epsilon relatif ya. Sigmanya adalah konduktivitas materialnya pertama. Kalau kemarin kita sudah menghitung nilai second depth itu persamaannya berapa? Bagaimana ya? Masih ingat persama second depth kemarin? Halo? Ada yang mencatat kemarin? Kalau second depth dari teoritis kemarin kita rumusannya seperti apa ya? Izin menjawab Pak, ya, rumusnya itu yang saya catat itu akar 2 per mu. Ya, gimana tadi? Akar 2 per mu dikali konduktivitas tanah atau material dikali gamma Pak. Gamanya sebagai apa kemarin? Halo? Nah, ini nanti mungkin tolong dicari ya, ini kenapa kok menjadi 5,31 pada metode GBR ya. Kenapa ininya kok jadi 5,31? Nah, ini berarti begini, kedalaman penetrasi itu dibatasi oleh konduktivitas tanahnya ya, ini ya. Anda kan melihat di sini sigma sebagai konduktivitas tanah ya. Untuk konduktivitas tanah yang rendah ataupun konduktivitas tanah yang tinggi, ini maka nanti akan muncul yang namanya atenuasi. Contohnya gini, sinyal teratenuasi atau pembentukan sinyal oleh lempung misalkan, di mana lempung itu konduktivitasnya rendah hingga kedalaman penetrasi itu hanya sampai 0,2 meter. Tapi pada lapisan garam, es ataupun granit kering itu penetrasinya bisa mencapai 300 meter. Nah, ini kan perbedaannya sangat jauh ya, 300 sama 0,2. Nah, maka di sini pengaruh daripada konduktivitas ini, konduktivitas daripada materialnya ini akan sangat berpengaruh pada atenuasi ataupun penyusutan atau pelemahan daripada sinyalnya. Nah, yang ini karena air itu memiliki konsentrasi dielektrik yang tinggi. Ya, ini adalah 81. Ya, kelembapan tanah dapat mempengaruhi respon radar ya. Jadi di sini kenapa lempung itu kan biasanya itu dia kan impermeable ya, banyak mengandung air ya. Sebenarnya dia susah mengalirkan air, tapi dia banyak mengandung air ya. Jadi kita lihat di dalamnya. Hanya dia memiliki permeabilitas yang relatif lebih tinggi ataupun konsentrasi elektrik yang lebih tinggi. Nah, repotnya lagi nanti kalau misalkan melakukan pengukuran di musim penghujan ya, di musim penghujan. Karena apa? Karena bisa jadi lapisan di atasnya lempung itu mengandung air, kemudian di bawahnya kering. Sama-sama lempung ini, tapi lapisan yang atas mengandung
air lapisan yang bawah tidak. Nah, ini kan jadi berlapis-lapisnya itu akan menghasilkan atenuasi yang berbeda ya. Makanya kita perlu mendapatkan nilai pasar dielektrik. Nah, sekarang berkaitan dengan waktu tempuh. Waktu tempuh itu waktu yang dibutuhkan oleh gelombang EM untuk menjalar dari transmitter, kemudian melewati lapisan bawah permukaan, ya dari sumber melewati lapisan bawah permukaan, kemudian dipantulkan lagi, diterima oleh receiver di sini. Nah, di sini parameter yang kita punyai di sini ada jarak, ya. Ini tentu saja bisa kita hitung atau kita ukur jarak antara sumber dengan penerima atau transmitter dengan receiver. Kemudian apalagi yang bisa kita hitung adalah waktu di sini, waktu dia ditembakkan dan juga waktu dia diterima di sini. DR misalkan yang di sini adalah DS. Nah, karena di sini gelombang itu melewati dari sini kemudian ke sini, maka jaraknya adalah 2R ya. 2R karena dia terpantulkan. Sudut pantul itu adalah sama dengan sudut datangnya ya. Ya. Sehingga di sini dia adalah mengalami jarak sebesar 2R dengan PT. Nah, waktu tersebut adalah waktu tempuh dua arah gelombang. Namanya two-way travel time. Jadi two-way travel time ini ya. Dia di sini, dari sumber, dipantulkan, kemudian diterima oleh receiver. Nah, ini dia menjalani dua kali penjalaran. Tapi ada nggak yang dia langsung ada ya? Sebenarnya ada. Yang langsung melewati permukaan. Tapi makanya tadi di sinyal ini kan ada yang langsung kena di sini ya. Tapi ada yang dia turun di sini. Waktunya mulainya dari sini. Nah, itu berkaitan nanti dengan ini namanya two-way travel time. Nah, maka di sini bisa kita hitung R sebagai X atau setengah X kuadrat ditambah dengan H1 kuadrat. Hanya itu adalah kedalaman daripada lapisannya. Ya. Nah, ini adalah kedalamannya. Maka bisa kita gunakan Pitagoras ya di sini ya. Ini kenapa setengah X? Karena cuma di sini aja. Setengah X ini kan, ini H. Maka R itu adalah akar daripada setengah X kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Nah, kalau kita masukkan R ini ke sini, maka akan kita dapatkan T itu adalah sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4 H 1 kuadrat. Bagi dengan V kuadrat. PT kuadrat ya. Di lapisan 1, maka ini adalah V1 kuadrat. Nah, ini persamaannya betul apa enggak nih? Ini salah, ini harusnya T kuadrat ya. Kuadrat. Kenapa? Karena kita menghilangkan kuadratnya di sini ya. Kalau ini kita masukkan di sini kan sama dengan 2 kali akar, tadi ya X per 2 kuadrat gitu ya. Tambah dengan H kuadrat, bagi dengan V kuadrat. Dibagi dengan V ya, sorry. Dibagi dengan V. Maka kalau kita ingin menghilangkan akarnya, maka kan ini kita kuadratkan juga. Kalau V-nya kita kuadratkan, ini kan juga harus kita kuadratkan ya. Maka ini kan menjadi T kuadrat sama dengan, kan dari ini juga kuadrat kan, kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Sebentar, saya tutup sebentar ya, saya break sebentar, silakan.
Oke, bisa kita lanjutkan ya. Ini silakan sambil disalin ya. Nah, jadi ini kita punya T kuadrat sama dengan E kuadrat plus 4H1 kuadrat per B1 kuadrat ya. Nah, sedangkan untuk menghitung Tx ya ini adalah T pada fungsi, yaitu T terpisah yang terekam pada jarak X ya, adalah waktu dia terpisahkan ini pada jarak X dalam jeda waktu delta T yang nanti disebut sebagai NMO ya, normal move out-nya, itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. T kuadrat sebagai fungsi X itu sama dengan T kuadrat 0, ini T 0-nya di sini ya, ketika dia baru pertama kali ditembakkan gitu ya, ditambah dengan X kuadrat plus B kuadrat. Nah, B-nya ini adalah VRMS-nya. Nah, ini X-nya itu adalah offset ya, atau jarak pemancar ke penerima. Nah, sehingga di situ kita bisa menghitung, mendapatkan waktu tempuhnya dia. Itu udah yang ini. Belum Pak, lagi dicatat Pak. Oke. Nah, karena ini TWT atau T0-nya, jadi ada TX-nya ini yang terekam di sini, ini dapatnya TX, ya. Sehingga kita bisa menghitung nih, teman-teman ya. VRMS-nya berapa? Kan ini tinggal ini dikurangi dengan ini, sama dengan E kuadrat per V kuadrat, X kuadrat, X-nya kan tahu nih jaraknya. Maka V-nya adalah X kuadrat per delta T-nya ini. Atau sama dengan X akar X per T. Nah, akar E kuadrat per delta T kuadrat. Jadi kita bisa mendapatkan VRMS-nya. Nah, tapi kan sebenarnya hanya itu kita nggak tahu nih. Nah, itu kan suatu misteri nih, kedalamannya ini berapa, ketebalan daripada lapisan ini berapa ya, ya kan? Nah, nanti maka bisa kita tarik nih, berapa nih, hanya berapa kalau kita udah dapat V-nya ini dapat sini, maka ketebalannya berapa. Nanti bisa kita gunakan yang namanya inversi.
Oke, bisa kita Sudah, lanjutkan? Bapak. Bisa, Oke. Bapak. Yang ini tadi udah ya? Nah, ini ada beberapa resolusi dan daya tembus gelombang radar ya. Ada beberapa frekuensi antena, 25 MHz, 50, 100, 214.000 ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin mendapatkan yang targetnya yang dalam, maka harusnya frekuensinya berapa yang dipakai? Yang paling rendah ya kan? Yang paling dalam ini mendekati ke paling dalam adalah yang paling rendah. Tapi di sini ukuran target minimum yang terdeteksi itu ada lebih dari 1 meter ya, lebih dari 1 meter. Nah, kalau Anda gunakan frekuensi antenanya itu paling besar, maka di sini dapat aproksimasi jarak kedalamannya dan penetrasinya itu yang paling kecil ya. Sehingga dalam pembelian alat ataupun nanti ada, misalkan ada tertarik untuk mau membuat alatnya Pak, oh ya monggo, bisa juga ya. Jadi Anda harus memperhatikan berapa frekuensi daripada alatnya itu, apa namanya, sensor alat yang sinyal yang dikeluarkan oleh transmitternya itu berapa sih dia? Apakah bisa disetel, adalah apa namanya, frekuensinya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, atau karena nanti selain transmitternya juga harus di antenanya ya yang harus disesuaikan. Nah, itu semua bergantung kebutuhan ya. Misalkan nanti Anda jadi teknisi di suatu perusahaan yang menggunakan alat CPR ini, Anda perlu memperhatikan frekuensi yang digunakan. Nah, ini beberapa contoh sinyalnya. Oke, sebelum masuk ke sini kita break dulu ya. Kita break dulu sekitar 15 menit, boleh. Nanti kita kembali lagi, ini 11.06 ya, berapa 11.05, 11.20 ya, nanti kembali lagi, silakan kalau mau ada yang ke belakang. Saya istirahat dulu sebentar. Lamaan sebenarnya, tapi coba ini aja, nanti balik lagi 11.15 ya. Cepat enggak itu ya? Bentar, saya lihat. Cepat ya, satu tuh. 11 inilah 11.20 lah, 11.20 ya, nanti kita mulai lagi. Kita break dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Tes, suara saya apakah masih terdengar? Terdengar Bapak. Masih Pak. Baik, kita masuk ke akuisisi ya. Akuisisi itu adalah pengambilan datanya. Jadi peralatan-peralatan yang digunakan di dalam akuisisi data untuk metode GPR ini ya hampir sama dengan metode-metode yang lain. Mungkin kemarin saya waktu mikrotremor Anda juga sudah mengetahui ya, kita ke lapangan itu bawa alat-alat baja, tentu saja sensornya berbeda dengan yang kemarin gitu ya. Nah, kalau yang kemarin itu sensornya itu adalah sensor gelombang seismik atau gelombang mekanik ya. Ini kita pakai sensornya itu adalah untuk sensor gelombang EM. Nah, untuk perangkatnya yang digunakan ada komputer ya, personal komputer, laptop biasanya kita untuk melihat rekaman datanya. Kemudian kontrol unitnya, perangkat alatnya ya, di mana di dalamnya ini ada transmitter, receiver, dan juga graphic recorder ya. Kalau digambarkan seperti ini ya. Ada transmitter, receiver ya, kemudian ada bagian kontrol unitnya, yang nanti ada juga dihubungkan ke graphic recorder, dan nanti bisa kita lihat, kita tampilkan dalam personal komputer. Dan bisa juga kita simpan rekamannya ya, karena nanti kita akan mengolah rekaman tersebut. Untuk langkah-langkah akuisisinya, setelah kita tadi di dalam pembuatan desain pengukuran kita putuskan berapa kedalaman yang akan diobservasi ya, maka kemudian kita lakukan pemilihan frekuensi. Nah, setelah itu kita pasang alat-alatnya ya. Kemudian kita mulai untuk mengoperasikan peralatan tersebut dengan cara memindahkan kedua antena ya. Jadi misalkan ini lintasannya, jadi nanti lintasan ini akan kedua antena ini akan bergerak ya. Misalkan lintasannya ke arahnya ke sana, lintasannya ini. Nanti ini akan bergerak. Jadi setiap ini di sini, posisi di sini nanti dia mentransmisikan arus, kemudian diterima. Nanti bergerak mentransmisikan arus diterima. Jadi nanti setiap masing-masing di sini nanti akan ada muncul ininya ya, rekamannya. Sampai nanti sepanjang lintasan ini. Ya, nanti tinggal dibuat berapa jarak ininya, X-nya ini berapa dia pakainya. Misalkan setiap per 1 meter dilakukan tembakan, atau per per 50 ini 100 per 100 cm. 100 cm itu ini ya. 1 meter ya, per 50 cm misalkan dilakukan, atau per setengah meter dilakukan tembakan. Nanti supaya apa? Kalau semakin rapat maka ininya kan akan dapat ininya makin rapat ya. Jadi tergantung nanti misalkan kalau ininya misalkan objek of interest-nya itu kecil, misalkannya kecil ada di antara sini, misalkan kecil. Kalau kita gunakan jaraknya terlalu besar, misalkan ya sini, maka tidak ada yang melewati si objek ini, ya tidak ada yang melewati objek ini. Maka kalau ingin mendapatkan objek yang kecil, resolusinya tinggi, maka ini harus jaraknya semakin kecil-kecil, semakin pendek-pendek supaya dapat ininya terdeteksi juga. Nah, kemudian kalau sudah kita gerakan, kemudian kita teruskan, maka langkah selanjutnya adalah untuk sinyal atau gelombang dipancarkan segera menempuh TWT tadi ya. TWT, pada itu maka hasilnya akan terekam pada grafik recorder, yang mana nanti akan membentuk diagram. Nah, untuk penampakan menerus konfigurasi ini yang merupakan cerminan daripada perbedaan metodologi dari resistor ke permukaan. Langkah-langkahnya cukup simpel sebenarnya ya. Kita tentukan dulu X-nya, kemudian kita tentukan frekuensinya berapa, kita tentukan kedalaman yang ingin diperoleh berapa, maka kita bisa menentukan frekuensinya saja. Dengan kita tahu kedalamannya yang ingin kita akuisisi, maka kita bisa menentukan frekuensinya berapa. Dari sini tadi ya, ini ya. Kita ingin dapat kedalaman penetrasinya berapa, aproximasinya,
10 meter misalkan, maka kita gunakan yang 200. Kalau misalkan kita ingin dapatnya yang 30 meter, tapi kita gunakannya yang 200, ya nggak mungkin ya. Nggak masuk akal. Karena perhitungan tadi, dari skin depth-nya tadi ini. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu peralatannya, kita tahu akuisisinya, maka kita perlu menentukan tekniknya. Ada beberapa teknik atau model yang digunakan dalam akuisisi ya. Ada tiga model. Model yang pertama adalah reflection profiling dengan menggunakan antena monostatik maupun bistatik. Kemudian yang kedua itu adalah WAR atau wide angle reflection and refraction menggunakan common midpoint CMP, tipenya adalah sounding. Kemudian yang ketiga adalah transiluminasi. Ini disebut juga sebagai radar tomografi. Perbedaan ketiganya apa? Mari kita lihat. Kalau yang reflection profiling ini digunakan dengan membawa antena bergerak secara simultan di atas permukaan tanah, di mana nantinya hasil tampilan pada diagram akan merupakan kumpulan dari tiap-tiap pengamatan. Cara ini serupa dengan cara continuous seismic reflection profiling pada metode seismik. Di sini kedalaman targetnya atau reflektornya itu dapat diketahui jika cepat rambat gelombang itu diketahui. Jadi di sini yang ingin diperoleh tadi adalah hanya kedalamannya berapa. Nah, kalau yang WAR atau CMP ini WAR sounding ini dilakukan untuk dengan cara meletakkan sumber pemancar atau transmitter pada suatu posisi yang tetap, sedangkan receivernya itu berpindah-pindah. Bedanya kalau yang ini itu antara antena dan juga receivernya, antena transmitter dan receiver itu bergerak bersama-sama dengan jarak yang konstan tadi. Kalau yang wide angle ini sumbernya tetap, tapi si receivernya ini yang bergerak. Jadi nanti jaraknya akan bervariasi. Jarak X-nya itu yang akan berubah ya, berubah. Semakin panjang semakin jauh, bergerak semakin jauh maka semakin besar X-nya. Nah, cara ini umumnya digunakan untuk reflektor yang relatif datar ya, reflektornya atau memiliki kemiringan yang rendah. Tetapi asumsi bahwa reflektor cenderung datar itu tidak selalu benar ya di bawah permukaan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau mengatasi kelemahan ini, digunakanlah caranya dengan menggunakan common midpoint atau CMP-nya. Yang hanya sedikit berbeda dengan cara WAR dan CMP sounding, kedua antena bergerak menjauh satu sama lain dengan titik tengah pada titik yang tetap. Nah, kalau yang CMP ini, kedua antena bergerak, tapi titik tengahnya itu diambil titik tengah yang tetap. Gambarannya seperti ini ya. Ini zero profiling, ini bergerak di sini, di sini. Kalau yang ini, karena dianggap ininya tidak rata, maka ini menggunakan ini bergerak ke sini, ini juga bergerak ke sini, tapi titik tengahnya diambil yang sama. Ya, yang reflection profiling yang ini, kemudian yang ini adalah untuk yang kedua WAR dan juga CMP. Nah, kalau di sini memerlukan adanya NMO ya, NMO correction. Kemudian cara yang ketiga yang namanya transiluminasi, ini disebut juga sebagai radar tomografi. Nah, cara ini dengan menempatkan transmitter dan receiver pada posisi yang berlawanan. Sebagai contoh, jika transmitter diletakkan pada lubang bor, maka receiver diletakkan pada lubang bor lainnya. Ini umumnya digunakan untuk kasus non-destructive testing. Jadi menggunakan frekuensi antena sekitar 900 MHz. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi dia kalau di sini dia menggunakan lubang bor, membuat lubang bor di ke permukaan, kemudian alatnya dimasukkan ke sini. Transmitter, ini receivernya di sini. Jadi setiap misalkan transmitternya di sini, dia menembakkan nanti ditangkap oleh receiver. Jadi kita hanya mendapatkan penampang yang ada di sini ya. Yang di sini nggak bisa karena nggak ada sinyal ya. Nggak ada receiver. Jadi di sini aja nanti yang didapatkan. Gitu. Tetapi ini harus lebih effort karena apa? Karena kita perlu membuat lubang bor di sini. Ini contoh pengukurannya. Kalau ini menggunakan ini pada rel kereta api ya.
Nah, ini menggunakan mobil, ini mobilnya berbagai rel kereta api, ini receiver sama transmissionnya. Ini contoh beberapa pengukuran menggunakan mobil ya. Nah, tapi kalau di Indonesia apa namanya lokasinya misalkan kayak yang kemarin dilakukan oleh kakak-kakak kalian, Unuk gitu ya, itu kan di Cianjur, itu kan lokasinya perbukitan. Susah kalau menggunakan kendaraan gitu ya, mereka biasanya jalan kaki. Tapi bisa juga sebenarnya diaplikasi. Tadi ada tinggal pakai roda dorong. Nah, ini nanti akan dikatakan ada reflective waves, ada air wave, dan ada ground wave. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau Anda belajar seismik, biasanya akan mengolah seperti ini. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti kita minggu depan kita bahas terkait dengan apa namanya? Ya, minggu depan kita bahas terkait dengan metode ini. Ini sudah kami akuisisi adalah pengolahan dan juga interpretasi. Saya rasa begitu untuk materinya. Harusnya saya share dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan jika ada pertanyaan. Ini kita sudah pertemuan keempat ya. Harusnya pertemuan kelima ya ini ya. Ya. Karena kemarin juga sempat libur satu kali. Oke, sambil ini kita referensi ya. Ayu Putri Wulandari ya kan? Hadir Bapak. Fatia Lulu. Hadir, Pak. Bintang Yesenia. Bintang Yesenia. Fauzan. Hadir Pak. Elizabeth. Hadir Pak. Indi Panjaitan. Hadir Bapak. Kori. Hadir, Pak. Indri Setiawanti. Hadir, Pak. Yosa Azhara. Listra Yemima. Hadir Pak. Syahrul Ramadan. Hadir Pak. Teddy Syah. Hadir Bapak. Renata. Dini Wulandari. Hadir Pak. Yeli Monika. Hadir, Pak. Azlini. Hadir Pak. Dela Vita. Hadir Pak. Aldi Pratama. Hadir Pak. Rian Bayu. Hadir Pak. Puput Fazriah. Hadir Pak. Isroni. Hadir Pak. Diah Romauli. Hadir, Pak. Oke. Tadi Tenata ada ya? Tenata udah. Bintang. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan untuk bisa diperdalam lagi ya. Karena kuliah kita kalau misalkan Anda hanya mengandalkan materi yang saya berikan itu sangat-sangat kurang. Anda bisa belajar mencari informasi dari mana saja. Karena sekarang sudah bukan saatnya, bukan zamannya lagi ya belajar itu menunggu gurunya gitu ya. Tapi
apalagi Anda sudah mahasiswa, Anda diminta untuk lebih mandiri dalam belajar ya, mandiri dalam mengerjakan pekerjaan Anda masing-masing. Jadi mulai terlatih untuk nanti bisa ditambah-tambahin lagi terkait dengan materi yang saya sampaikan ya. Ya, karena orang yang sukses nanti itu bukan orang yang pintar ya, orang yang pintar, tapi orang yang pandai untuk beradaptasi ya. Intinya adalah beradaptasi. Jadi mungkin Anda mulai dari dulu aku kuliah di sekolah menengah, mungkin masih menunggu materi dari guru ya, menunggu tugas dari guru, tapi seiring dengan perjalanan waktu Anda harus mulai belajar untuk beradaptasi, apa-apa mencari sendiri dan belajar sendiri. Kalau nggak bisa, baru nanti diskusi dengan temannya, diskusi dengan yang tahu ya, diskusi dengan dosen. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Terima kasih.